Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu, senang sekali kita bisa bersama kembali hadir di podcast Pondasi, podcast Negeri Demokrasi. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa, Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur. Sebelum lanjut, sahabat Bawaslu jangan lupa subscribe, like, komen, serta share agar sahabat Bawaslu tidak ketinggalan podcast Pondasi pagi hari ini. Mari kita sambut Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur. Selamat siang, Pak Hari. Siap. Terima kasih Bapak. Di tengah kesibukan Bapak ini sahabat Bawaslu, beliau baru tiba pagi tadi ya Bapak ya? Oh iya. Iya. Jadi Bapak Dari kegiatan konsolidasi demokrasi. Bapak, terima kasih atas kedatangannya. Tentunya ini merupakan apresiasi yang sangat kita ini ya Bapak ya, mengapresiasi kehadiran Bapak dalam podcast hari ini. Mudah-mudahan obrolan kita nanti bisa memberikan manfaat dan wawasan bagi seluruh masyarakat dan juga sahabat Bawaslu. Nah Bapak, terkait dengan isu nih Bapak, isu yang sangat hangat nih diperbincangkan di publik terkait dengan isu pemilihan Bapak yang nantinya akan dilakukan oleh DPR. Menurut Bapak bagaimana Pak terkait dengan isu tersebut? Ini kalau kita sebagai penyelenggara pemilu sebenarnya hanya melaksanakan ya undang-undang begitu. Tapi ada banyak hal-hal yang berkembang itu. Kemarin keberadaan pengawas pemilu ini kan dihadirkan untuk membangun check and balances ya soal bagaimana menciptakan penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Nah, karena konsep pemilihan itu diselenggarakan oleh KPU, kemudian pemilihan dilakukan langsung oleh masyarakat. Nah, terkait dengan wacana misalkan isu yang berkembang pemilihan itu dilakukan oleh DPR, ini soal bagaimana menyambungkan antara publik gitu dengan mereka yang akan melakukan pemilihan DPR. Terus tantangan pengawasannya bagaimana gitu. Karena itu terjadi di ruang misalkan paripurna ya, anggota DPR kabupaten kota provinsi begitu. Nah, kalau yang menjadi tantangan sebenarnya di esensi demokrasinya itu bagaimana publik yang memiliki kepentingan soal bagaimana pemimpin itu yang akan menyelenggarakan kekuasaan itu memenuhi kepentingan dia seperti itu. Seperti itu. Jadi terkait dengan isu-isu tersebut tentunya pastinya ada kelebihan dan kekurangan seperti ya Pak ya. Nah, terkait dengan tantangan itu apa saja nih Pak persiapan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur dalam menghadapi tantangan seperti itu apabila nantinya isu ini terrealisasi seperti itu Pak. Jadi pemilihan nanti ada di tangan DPR. Bagaimana Bapak? Ya, kalau sebagai organisasi yang vertikal begitu ya, ada Bawaslu RI provinsi dan sampai dan tingkat kabupaten kota. Secara kelembagaan kita akan mengikut bagaimana aturan main yang tercipta atau peraturan yang ditetapkan nanti tentang bagaimana proses pemilihan. Nah, kan sebenarnya kalau yang menjadi akar persoalan kan ada problematika ya yang kenapa kok isu pemilihan oleh DPR itu muncul ya. Karena ada problematika yang berulang soal money politik misalkan isu-isu seperti itu. Kemudian biaya politik yang besar dan seterusnya. Nah, kan kita ingin juga menyampaikan kepada publik bahwa tidak ada faktor tunggal soal kenapa praktek money politik itu terjadi terus-menerus. Bukan hanya faktor misalkan kewenangan penyelenggara yang kurang atau masyarakat yang ini, juga ada faktor peserta gitu. Karena bagaimanapun misalkan di provinsi kemarin ada 55 kursi anggota DPR misalkan. Tapi yang bertarung ada 788. Ketika jumlah
jumlah kebutuhan yang dicari itu sedikit dengan kontestan yang banyak, pasti memunculkan upaya segala cara untuk duduk begitu. Salah satunya melakukan praktek-praktek tindakan curang. Nah, dan disitulah kemudian hukum pemilu bekerja, bahwa ada proses terhadap yang melakukan pelanggaran itu ditindak. Tapi kemudian bagaimana ketika itu dilakukan di proses di DPR misalkan untuk pemilihan kepala daerah, ketika jumlah untuk mengetahui bagaimana proses itu dilakukan secara benar demokratik, itu sebenarnya yang jadi tantangan sih pembuat undang-undang. Nah, kalau kita mau bicara misalkan konstruksi hukumnya, bahwa undang-undang itu diciptakan sebagai alat rekayasa sosial. Kalau kita bicara soal undang pemilihan, dia alat untuk merekayasa proses pemilihan. Dahulu kita punya pengalaman kepala daerah itu lahir dari proses pemilihan di DPR. Kemudian banyak catatan tentang itu, sehingga kemudian dibentuk undang-undang untuk merekayasa lagi cara melahirkan kepala daerah. Akhirnya diterjemahkan melalui pemilihan langsung. Ada tantangan, tapi menurut kita proses menyelenggarakan pemilihan secara langsung itu yang membuat keterlibatan publik itu untuk mengetahui pemimpinnya, kemudian mengidentifikasi, kemudian akhirnya sampai membuat keputusan memilih siapa, itu yang menjadi bagian yang mencerdaskan publik sih. Gitu. Baik, jadi terkait dengan isu-isu yang beredar terkait dengan pemilihan, itu nantinya akan ada wacana untuk DPR langsung yang nanti memilih seperti itu Pak ya. Jadi itu tidak atas dasar mungkin sebagai money politik, pelanggaran-pelanggaran itu juga termasuk dasar daripada dibuatnya wacana tentang isu tersebut ya Pak ya. Jadi terkait dengan pelanggaran-pelanggaran ataupun biaya politik yang besar itu ya kan, juga itu mempengaruhi ya Pak ya. Akhirnya akan dimunculkan nih wacana undang-undang untuk pemilihan yang mana nanti dilakukan oleh DPR seperti itu. Nah Bapak, terkait dengan kekurang pahaman masyarakat nih Pak, penting tidak dilakukan pendidikan politik Pak bagi masyarakat, mahasiswa, terutama bagi calon pemilih pemula nih Pak? Iya, pendidikan politik itu penting kan gini. Kalau kita mau misalkan para perase pikiran-pikiran tokoh-tokoh lah ya, atau filsuf, dia menyatakan gini, ketika demokrasi itu demokrasi elektoral ya, atau kepemimpinan pemilihan pemimpin melalui proses pemilu yang dikatakan demokrasi itu diterapkan pada masyarakat yang bodoh, demokrasi itu akan berubah menjadi manipulasi. Kalau diterapkan pada masyarakat yang miskin, dia berubah menjadi transaksi. Gitu. Problem kita seolah-olah bahwa demokrasi yang terjadi itu diterapkan di masyarakat yang bodoh sekaligus miskin, sehingga prakteknya manipulatif dan transaksi. Nah, pentingnya pendidikan itu kan untuk bagaimana kita memangkas ya, bahwa pada akhirnya kita percaya perubahan itu hanya bisa dilakukan ketika masyarakat itu terdidik, tercerahkan. Nah itu tantangan kita, misalnya kepala daerah misalnya yang terpilih, anggota DPR yang terpilih, atau kita yang mengikuti proses ini, kalau pemilu per 5 tahun itu kita terjebak pada pola yang sama, artinya ada pendidikan yang nggak berubah. Ada kesejahteraan yang tidak berubah. Kalau kita gunakan premis tadi bahwa pemilu yang bersifat yang bersifat transaksi itu terjadi di masyarakat yang miskin, yang bersifat manipulatif terjadi di masyarakat yang bodoh. Artinya kalau itu terjadi lagi 5 tahun berikut, kepala daerah yang terpilih melalui proses pemilu, anggota DPR yang terpilih melalui proses pemilu tidak melakukan proses perubahan, peningkatan. Karena pada saat pemilu berakhir, mereka yang punya kewenangan untuk merubah
budaya atau perilaku masyarakat dalam tata kehidupan bernegara. Jadi memang stabilitas terkait dengan demokrasi itu harus tetap dijaga ya Pak ya. Ya. Nah seperti itu. Nah seperti itu sahabat Bawaslu. Jadi pendidikan untuk mengenai politik itu sangat penting, terutama bagi kita pemilih mahasiswa-mahasiswa yang nantinya di 2029 nanti akan melakukan pemilihan untuk yang pertama kali. Nah Bapak, ini yang terakhir ya di segmen tentang isu ini. Terkait dengan pendidikan politik, berarti ini adalah salah satu peran daripada Bawaslu ya Pak ya, untuk memberikan pendidikan politik terhadap masyarakat. Ya, ini peran kita semua ya, karena memang Bawaslu ini menjadi aktor penting karena memang secara lembaga dia didesain untuk melakukan itu. Tapi dalam proses demokratisasi, pendidikan itu peran semua, khususnya mereka yang memiliki kewenangan, kekuasaan untuk melakukan atau berbuat sesuatu. Mereka yang terpilih lewat proses pemilu, anggota DPR, kemudian kepala daerah punya kewajiban mencerdaskan publik. Karena mereka punya kepentingan ke depan ketika masyarakat ini terdidik, masyarakat ini sejahtera, mereka akan masuk ke dalam kontestasi di periode berikutnya dengan kontestasi yang sehat. Terima kasih Bapak sudah membersamai sahabat Bawaslu pada siang hari ini. Boleh dong Pak dikasih pantun sahabat Bawaslunya? Untuk kamu semua, pemilik masa depan. Minum kopi di pagi hari. Cakep. Temani obrolan penuh makna. Cakep. Podcast ini boleh berakhir di sini. Cakep. Semangat awasi pemilu. Tetap menyala. Bersama rakyat. Awasi pemilu. Bersama Bawaslu. Tegakkan keadilan pemilu.